Nah, kalau gitu dokter, kan ada orang-orang juga berpendapat nih kalau misalnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mhm Nah, gimana mhm. sih cara merawat agar payudara itu tidak cepat kendor? Mhm. Sebenarnya gini, kadang-kadang kan juga ada faktor genetik juga ya, memang Mhm. tidak dipungkiri faktor genetik itu ada. Kemudian makin tua ya otot-ototnya juga makin kendor, otomatis juga, apa namanya, mungkin lebih turun dibanding sebelumnya ketika usia masih muda kayak gitu. Itu hal-hal yang tidak bisa dipungkiri karena memang itu aging proses, gitu. Nah, kemudian untuk menjaganya ya kalau untuk wanita pakai bra yang sesuai gitu kan, untuk penyangga juga, untuk mencegah supaya nggak lebih cepat kendor kayak gitu-gitu. Kemudian mungkin bisa melakukan olahraga-olahraga tertentu untuk tadi menguatkan otot-otot, dada, otot-otot bahu kayak gitu-gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu. Oke, berarti lebih ke Mhm. olahraga dan memakai bra yang sesuai ukurannya ya? Mhm 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 mhm. Ini ada pertanyaan dari Heri Diansyah. Saya pernah membaca zat filler yang disuntik sembarangan tanpa indikasi medis masuk ke pembuluh darah, menyebar ke pembuluh darah, jantung, dan paru, akhirnya menyebabkan kematian mendadak. Apakah benar seperti itu, dok? Ya, bisa terjadi. Itu salah satu komplikasi yang paling tidak diinginkan kan sebetulnya. Tadi makanya kalau masuk ke pembuluh darah tuh bisa macam-macam yang terjadi ya. Gangguan di jantung, gangguan di paru, bisa sampai ke kematian. Atau misalnya tadi infeksi berulang itu juga bisa kematian loh. Infeksi berulang nggak tertangani, infeksinya nyebar ke seluruh tubuh, kemudian terjadi sepsis gitu ya. Sepsis kemudian ada gagal organ, kematian juga ujung-ujungnya gitu. Makanya, tadi perlu hati-hati sekali dan ingat bahwa filler payudara itu sudah tidak boleh dilakukan, gitu. Ini adalah prosedur ilegal sebetulnya. Dokter-dokter saya yakin nggak ada lagi yang ngerjain ini, dokter bedah plastik apalagi. Mereka paling gencar untuk edukasi tentang ini, gitu loh, bahwa ini adalah hal yang berbahaya. Kenapa? Ya karena dokter bedah plastik ini udah yang nanganin hari-hari yang kena efek samping ini larinya ke dokter bedah plastik. Saya nih bagian mengarahkan aja, wah ada komplikasi ke dokter bedah plastik. Karena kita nggak bisa nangani, dokter kulit nggak bisa nangani nih, harus ke dokter bedah plastik. Drainase absesnya, ngeluarin absesnya, bersihin, ngoretin semua sisa-sisa filler yang tadi dimasukin gitu ya, itu kerjaan dokter bedah plastik, gitu, spesialis bedah plastik. Oke, nah dokter, selain filler payudara ini berarti banyak sekali juga ya praktek-praktek di luar sana yang menawarkan jasa-jasa untuk memperindah tubuh. Nah, mungkin ada pesan dari dokter, apa saja sih yang perlu diwaspadai selain tawaran filler payudara yang Mhm ditawarkan oleh mhm pasaran? mhm. Ya, sekarang juga ada banyak sekali tawaran filler filler payudara, filler Oh, bokong, filler pantat ya, atau mhm. filler, area vulva, sebutannya mereka tuh nyebutnya filler Miss V, itu jangan dilakukan, itu bahaya. Atau filler penis, itu juga bahaya, jangan dilakukan, gitu. Karena banyak banget, tindakan-tindakan mengisi area kemaluan laki-laki ini masih ditawarkan sampai saat ini, gitu. Dulu banget itu silikon disuntikin di situ, akibatnya silikonoma tuh, harus bedah, ya, harus bedah, harus dikoretin, harus dibersihin semuanya. Sekarang marak lagi nih filler Mister V katanya gitu. Nah, itu jelas sangat-sangat berbahaya, jangan dikerjakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.